Jajaran kepolisian Polresta Sleman berhasil mengamankan seorang pria berinisial HW dalam kasus perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. HW yang berusia 48 tahun, warga Kapanewon Gamping Sleman ini tega mencabuli anak tirinya sejak korban duduk di bangku kelas 3 SD hingga sekarang berusia 16 tahun. Korban pun menceritakan aksi bejat ayah tirinya tersebut kepada sang ibu pada 23 Januari lalu. Hingga akhirnya, aksi terakhir HW terbongkar saat sekitar pukul 5:30 pagi, HW masuk ke dalam kamar korban dan memaksa korban untuk bersetubuh di saat istrinya sedang pergi bekerja. Aksi bejat tersebut terungkap ketika di siang hari, ibu korban mendapati tanda-tanda merah di leher korban dan korban pun menjelaskan dengan jujur. Berdasarkan keterangan korban, aksi bejat ayah tirinya tersebut sudah dilakukan sejak korban masih berusia 12 tahun dan korban selama ini merasa takut dan trauma sehingga memilih untuk memendamnya sendiri. Awal mula peristiwa ini terungkap bahwa siang harinya setelah kejadian, ibu korban pulang dari bekerja, kemudian menemukan atau melihat di leher korban ada bekas-bekas merah atau cupang. Kemudian ibu korban menanyakan apa yang terjadi dan korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Perlu kami sampaikan bahwa peristiwa ini sudah berlangsung lama, kurang lebih 4 tahun, terjadi sejak korban berusia 12 tahun. Dalam melaksanakan pendampingan pemulihan psikologi korban, Polresta Sleman juga bekerja sama dengan Rifka Anissa yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dalam pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. PLT Direktur Rifka Anissa, Indiah Wahyu Andari menyampaikan kondisi korban saat ini sudah cukup stabil dan lebih tenang. Selain mendapatkan pemulihan kondisi psikologi, korban juga mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait hak-haknya termasuk informasi tentang bagaimana proses hukumnya. Nah, kondisi korban setelah mendapatkan pendampingan yang tadinya bingung, ketakutan, sekarang sudah cukup stabil, lebih tenang karena selain mendapatkan pemulihan kondisi psikologisnya, dia juga mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait hak-haknya, termasuk juga informasi tentang proses hukum itu sendiri. Karena bagaimanapun proses hukum ini kan sesuatu yang juga perlu dipahami oleh korban, dan itu akan membantu dia untuk pulih ketika dia paham proses hukum seperti apa, konsekuensinya bagaimana, dan lain sebagainya. Atas aksi bejatnya tersebut, pelaku dikenakan pasal 81 Jungto pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Willian Susilo, ADI TV.